semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading lagi buat kalian Taurus ya. Saya lagi memanjakan Taurus nih dengan readingan buat kalian ya. Buat zodiak yang lain harap bersabar ya. Kita akan bikin sesi per zodiak. Jadi Taurus saya akan upload satu hari Taurus semua. Dan hari berikutnya zodiak yang lain ya, misalkan Gemini semua, dan berikutnya zodiak yang lain ya. Dan untuk saat ini saya akan upload untuk Taurus dulu, oke? Dan kali ini kita akan reading tentang siapa sih pasangan hidup kamu yang terakhir ya. Who is the last one ya? Di sini kita akan lihat energi dia ya. Dan zodiaknya juga ya, yang mudah-mudahan ya, mungkin sebagian dari kalian di sini sudah menemukan orang ini ya, atau sudah merasakan ada aroma orang ini ya. Siapapun dia ya, mudah-mudahan dia adalah benar-benar orang yang terakhir ya, yang akan jadi pasangan hidup kamu sampai akhir hayat kamu. Oke? Di sini kita pakai kartu oracle-nya, ada Observer ya. Ada The Fates, ada Milk and Honey ya. Di sini juga ada Thinking Man, ada Patience, ada Caring Connections, ada Stork and Sun, ada What do you need to release? Your dreams need a practical plan. Ada a win-win outcome is forecast. Ada the answer you need are coming. Ya, sementara untuk kartu tarotnya di sini kalian punya Four of Pentacles, ada Three of Swords, ada the Hierophant, ada Five of Cups, ada Judgment, Ace of Swords, dan Queen of Cups. Oke, Taurus. Siapa pasangan terakhir kamu? Ya, kalau kita lihat dari tebaran kartunya di sini, zodiak orang ini sebagian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, ada juga Taurus, Virgo, Capricornus, ya, dan beberapa Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Mungkin ada beberapa zodiak yang lain, tapi tidak terlalu kuat energinya ya. Yang kuat di sini adalah Cancer, Scorpio, Pisces ya, dan Taurus ya, Taurus dengan Taurus ya. Energi orang ini ya, dulu dia sepertinya pernah terluka ya, bisa terluka karena kamu kalau dia mantan kamu ya, atau terluka karena orang lain ya. Di sini ada Four of Pentacles dan Three of Swords ya. Luka yang dia rasakan ini masih dia simpan sampai dengan saat ini ya. Dan sempat membuat dia itu mengisolasi dirinya ya dari dunia luar untuk waktu yang cukup lama. Oke? Di sini ada Hierophant ya. Jadi dia itu mengasingkan dirinya ya, mengurungkan dirinya dari hiruk pikuk dunia luar ya. Dia merasa kayak kurang nyaman ya kalau dia berada di luar, oke? Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengisolasi dirinya ya, meratapi nasibnya karena sudah menerima kenyataan pahit yang dia nggak sangka-sangka ya. Mungkin selama ini hubungan dia dengan seseorang ini baik-baik aja ya, dan nggak ada tanda-tanda kalau dia akan terluka ya. Berakhirnya hubungan mereka dan membuat hatinya terluka, membuat dia ini agak shock ya, dan akhirnya mengurung diri ya, menjauh dari dunia luar. Oke? Pengasingan diri dia ini lumayan cukup lama ya, hingga akhirnya dia bisa menerima kenyataan ya,
dan mulai fokus pada dirinya, ya. Dia lebih bisa memahami dan lebih care pada dirinya sendiri. Oke? Dia melihat kalau apapun yang pernah menjadi permasalahan dia di masa lalu, yang meninggalkan luka di dalam hati dia, ya, itu udah nggak worth it lagi dia bawa-bawa sampai sekarang, ya. Dan dia mulai sadar kalau dia juga punya kontribusi dalam menyebabkan hubungan dia dengan seseorang ini berantakan, ya. Jadi kalau dulu dia suka menyalahkan pasangannya yang menyebabkan semua ini terjadi, tapi seiring waktu berjalan, ya, dia mulai sadar kalau ternyata dia juga punya andil, ya, dalam menyebabkan rusaknya hubungan dia dengan pasangannya. Oke? Orang ini mungkin saja dia pernah menjalin hubungan dengan kamu, ya, di masa lalu kalian. Oke? Ini bukan hanya tentang dealing, ya, atau pacaran, atau mungkin rumah tangga, ya, tapi bisa juga pertemanan, ya, dimana kalian mungkin dulu sempat berteman dekat, ya, tapi karena suatu permasalahan yang sifatnya cukup kompleks, ya, membuat kalian itu harus berpisah. Oke? Dan kalau memang dia adalah mantan kamu, ya, atau orang dari masa lalu kamu, saya melihat di sini dia ini masih suka stalking kamu, ya. Walaupun saat ini mungkin kalian sudah berjauhan, ya, dan gak ada komunikasi lagi, oke? Tapi untuk saat ini, ya, kamu itu masih tetap ada di hatinya, ya. Istilahnya jauh di mata, dekat di hati, ya. Di sini ada observer, oke? Jadi dia ini suka mengamati kamu, ya. Jadi kalau dia ini bukan mantan kamu, mungkin dia seseorang yang baru, dia ini sudah suka memperhatikan kamu, ya. Suka stalking kamu yang lewat medsos kamu atau mungkin lewat teman-teman kamu, ya. Intinya dia ini saat ini sudah berada di dekat kamu dan sedang memperhatikan kamu. Oke? Di dasar hati orang ini, ya, siapapun dia punya keyakinan yang besar, ya, kalau suatu saat nanti setelah semua bisa dia atasi, ya, badai di hatinya itu bisa dia taklukkan, ya, dia yakin kalian itu akan bisa bersama, ya. Saya nggak tahu apa yang membuat dia itu begitu yakin, ya, kalau kalian itu bisa bersama, ya. Tapi sepertinya dia punya alasan khusus, ya. Mungkin dia yakin kamu masih mencintai dia, ya, atau mungkin kamu punya perasaan yang sama dengan dia, ya. Di sini ada The Fates, ya, dan Milk and Honey, ya. Jadi dia yakin banget, ya, kalau kamu dan dia ini bisa bersama, ya, bisa memulai hubungan kalian lagi yang baru, ya, dengan penuh kasih sayang, ya. Dan keyakinan inilah yang membuat dia semangat, ya, untuk memperbaiki dirinya, ya, supaya ketika saat itu tiba dia sudah cukup layak berada di hadapan kamu. Oke? Mungkin yang dia rasakan saat ini, ya, sama seperti yang kalian rasakan, ya. Kalian punya rasa yang sama dengan orang ini, ya, mimpi yang sama, dan juga mungkin ego yang sama juga, ya. Ego inilah yang menjadi penghalang kalian untuk bisa bersama saat ini, ya. Di sini ada thinking man, ya, ada thinking man. Oke. Karakter orang ini kayaknya pemikir, ya. Zodiaknya ini bisa Taurus, ya, seperti tadi saya bilang, Taurus, Virgo, Capricornus, ya, Aries, Leo, Sagittarius, atau water sign, ya, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Selain pemikir, ya, dan suka overthinking, ya, dia ini juga cukup sabar, ya, sebenarnya, dan penuh perhatian, ya. Di sini ada patience dan caring connection, ya. Jadi kalau orang ini sudah mencintai seseorang, dia akan bisa sabar menghadapi pasangannya, ya, dan akan melimpahinya dengan kasih sayang, ya.
Walau tipikal orang ini agak kaku ya, dan agak kurang romantis ya, tapi dia orang yang setia ya, setia sampai akhir. Oke? Karena di sini orang ini tipikalnya susah untuk jatuh cinta ya. Jadi ketika dia ini jatuh cinta, dia itu akan benar-benar menjaganya sampai akhir ya. Jadi kalau kamu mendapatkan orang ini, kamu sangat beruntung ya. Karena dia akan menjaga hati kamu, menjaga perasaan kamu dengan sangat baik. Oke? Dari perpisahan kalian kemarin ya, apapun jenis hubungan kalian ya, atau mungkin kalian belum pernah ketemu ya, mungkin dia ini sudah berpindah-pindah ya, dari satu hati ke hati yang lain ya. Jadi saat kalian nggak bersama ya, atau sebelum kalian bertemu nanti, dia ini sudah berpindah dari satu hati ke hati yang lain ya, dan mungkin sudah banyak hati yang dia singgahi ya. Di sini ada stop. Oke? Ini bisa juga energi kamu ya, bisa juga kamu yang sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan orang lain ya, tapi gak satupun dari mereka yang bisa membuat diri kamu itu nyaman ya. Dan dari semua yang pernah kamu kenal ataupun dia kenal, pikiran dia itu hanya ke kamu ya, seperti kamu juga hanya ke dia. Jadi kalian berpikir kalau kalian inilah pasangan yang bisa membuat kalian itu nyaman ya, yang bisa membangunkan dari tidur panjang kalian ya. Di sini ada the sun ya. Jadi kalian beranggapan dialah yang sanggup membuat kalian itu semangat lagi, merasa hidup lagi, oke? Atau dia yang merasakan seperti ini ya. Jadi saya merasa energi mantan di sini ini sangat kuat ya. Mungkin dulu ini dia ini pernah melakukan salah sama kamu ya, kesalahan yang cukup fatal ya, sampai kamu itu benar-benar gak mau lagi ketemu dengan orang ini ya. Tapi sepertinya ya, takdir mengharuskan kalian itu untuk bertemu lagi ya, bisa bersama lagi ya. Dan kalau memang takdir mengharuskan kalian untuk bertemu lagi ya, saya percaya ya, dia itu pasti sudah berubah ya, karena dia ini sudah belajar banyak hal ya dari perjalanan panjangnya setelah berpisah dari kamu kemarin ya. Sementara itu ya, dengan kamu sendiri ada hal-hal yang perlu kamu lepas ya, yang kamu sendiri yang tahu ya, apa yang harus kamu lepas untuk bisa bertemu dengan orang ini. Oke? Di sini ada what do you need to release ya. Sesuatu ini bisa tentang hubungan kamu dengan seseorang yang lain yang mungkin sifatnya karmik ya. Hubungan sesaat ya, yang mungkin sama ini mengikat kamu ya. Jadi kamu harus mau melepaskan ini supaya kamu bisa bertemu dengan jodoh kamu ini ya. Atau ini bisa juga sesuatu yang lain ya, bisa tentang ego kamu ya, atau rasa marah atau kecewa yang mungkin masih ada hingga saat ini ya. Mungkin itu yang kamu harus lepas ya, untuk bisa membuat kamu dengan jodoh kamu ini bersatu ya. Mungkin ya, kamu ini masih terluka sampai saat ini ya. Walau tahun-tahun telah berlalu, tapi luka itu gak bisa sembuh ya. Kalaupun sembuh tapi gak sembuh banget ya. Tapi saya merasakan di sini, kalau jauh di dasar hati kamu dan dasar hati dia, kalian itu pengen bisa bersama-sama lagi ya. Karena sejelek-jeleknya dia atau seburuk apapun kelakuannya kepada kamu ya, atau kelakuan kamu kepada dia, tetap dia yang ada di hati kamu ya. Begitupun dengan dia ya, tetap kamu yang ada di hatinya. Oke? Kalian punya impian yang sama, bisa bersama-sama lagi dengannya ya, sampai dengan akhir hayat kalian. Oke? Mimpi kalian itu akan bisa terwujud ya, kalau kalian itu mau sama-sama berusaha melakukan sesuatu
yang bisa melancarkan atau mempercepat union ini terjadi, yaitu dengan melepaskan apa yang masih kalian genggam saat ini, ya. Jadi pikirkanlah, ya, apa yang kalian genggam saat ini. Kalau itu nggak worth it, lepaskanlah, ya, supaya mempermudah perjalanan kamu bertemu dengan jodoh kamu. Oke? Di sini ada win-win outcome is for case, ya. Dengan melepaskan, kamu akan mendapatkan, ya. Ini hukum tarik-menarik. Dengan kata lain, kamu harus melepaskan kemelekatan kamu dulu pada sesuatu atau seseorang dan mengikhlaskannya seikhlas-ikhlasnya, maka sebagai gantinya kamu akan mendapatkan apa yang kamu impi-impikan selama ini, ya. Jadi kalau kamu menginginkan seseorang atau sesuatu, ya, datang kepada kamu, kamu harus terlebih dahulu mau melepaskan kemelekatan kamu pada seseorang itu, ya, atau pada sesuatu. Mengikhlaskannya pergi, ya, dengan benar-benar ikhlas, ya, dan melanjutkan hidup kamu lagi dengan bahagia, ya. Dengan cara itu kamu akan bisa menarik dia kembali kepada kamu. Kalaupun, ya, mungkin bukan dia yang kamu inginkan untuk datang lagi kepada kamu, ya, tapi dengan kamu ikhlas melepaskan apa yang telah terjadi di masa lalu, maka itu akan menarik seseorang yang lain, ya, yang pastinya energinya akan lebih baik dan akan bisa membahagiakan kamu ke depannya. Oke, Taurus, ya. Mungkin selama ini kalian bertanya-tanya, siapa sih jodohku, ya? Masih jauh gak sih, ya? Atau jodoh gak sih aku sama dia, ya? Masih mungkin gak sih aku sama dia itu bisa bersama lagi, ya? Apapun yang menjadi pertanyaan kalian saat ini, sebentar lagi semua itu akan terjawab, ya. Di sini ada the answer you need are coming, ya. Siapapun yang akan datang nanti ini, ya, dia mungkin mantan kamu atau mungkin teman kamu di masa lalu atau mungkin seseorang yang baru kamu kenal, ya. Dia ini adalah jawaban untuk pertanyaan kamu selama ini, ya. Kalau dia adalah orang baru yang datang dan kamu bertanya, apakah kamu masih berjodoh dengan mantan kamu? Artinya adalah jawabannya adalah jodohmu bukan mantan kamu, ya, tapi orang baru ini. Oke? Dan sebaliknya, kalau kamu bertanya-tanya siapakah jodohku? Apakah dia orang baru, ya, atau orang lama, dan yang datang adalah ternyata mantan kamu, artinya jawabannya adalah maaf, ya, kayaknya kamu berjodoh dengan mantan kamu deh, bukan dengan orang baru. Oke? Paham, ya? So, siapapun dia, ya, yang akan datang nanti, baik orang baru maupun mantan kamu, percayalah, ya, dia pasti akan datang dengan versi terbaiknya, ya. Dan seseorang yang telah berubah menjadi versi terbaiknya pasti juga akan mendapatkan orang lain yang telah berubah menjadi versi terbaiknya juga, ya, yaitu kamu. Oke? Jadi lihatlah diri kamu, ya. Sudahkah kamu memantaskan diri kamu untuk menjadi jodoh terbaik dari dirinya, ya? Jadilah versi terbaik kamu, ya, dan kamu pun akan mendapatkan jodoh versi terbaik dari dirinya. Oke? Karena yang terbaik pasti akan mendapatkan yang terbaik juga. Oke, Taurus, ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.